panik itu memicu supaya sistem survival kita ini nyala. Itu berasa kayak dicabut nyawanya dok sama malaikat el maut katanya. Serangan panik tuh sampai segininya ya, segitunya kayak rasanya mau mati gitu ya. Nah mereka mulai tuh berpikir, wah kalau lagi nyetir gimana nih? Selamat datang di A to Z Damai Jiwa, podcast persembahan Rumah Sakit Jiwa Dharma Wangsa. Saya Zoya Amirin. Saya Aswin Kandau. Kali ini kita akan membahas mengenai anxiety. Dan kita punya tamu istimewa. Yeay. Mari perkenalkan diri sendiri. Ya, Silakan perkenalkan dok. Oke, saya dengan Dr. Ines, salah satu psikiater di RSK Dharma Wangsa. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai saat tubuh berteriak memahami gangguan panik dari dalam. Jadi, pernahkah mungkin Sobat Damai Jiwa merasa jantung berdebar sangat kencang, napas sesak, terus tiba-tiba yakin akan meninggal gitu ya? Padahal secara medis tubuh Anda baik-baik aja. Dan mungkin ini bukan sekedar cemas. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai gangguan panik bersama dengan Dr. Ines. Oke, jadi mungkin biar pendengar bisa mengerti dulu ya. Beda kan antara serangan panik sama merasa panik aja. Iya. Karena ada sesuatu yang menyebabkannya gitu ya. Nah, mari coba kita diskusi gimana membedakan antara panic attack yang serangan panik sama yang merasa panik karena ada sebabnya. Gimana? Okay. Nah, jadi mungkin kalau kita bahas bedanya, mungkin definisi dari gangguan panik itu sendiri dulu ya. Sebenarnya gangguan panik itu adalah kondisi di mana sudah terjadi serangan panik yang berulang dan biasanya tidak terduga, bisa beberapa kali dalam kurang lebih 1 bulan. Nah, kalau misalnya kita ngomong soal serangan panik, nah serangan panik yang dimaksud itu adalah ketika terjadi tadinya kondisinya biasa-biasa aja, tiba-tiba ada lonjakan rasa takut, rasa cemas, rasa panik yang sangat tidak nyaman dan itu bisa menjadi sangat intens dalam hitungan menit seperti itu. Jadi sangat tiba-tiba sekali. Dan tadi seperti yang tadi Bu Zoya sudah mention juga, memang bisa ada gejala berdebar, keringat, kemudian gemeteran, atau bahkan ada rasa kayak rasa tercekik karena nafasnya itu biasanya jadi ikutan pendek-pendek dan dangkal gitu. Kadang-kadang orang suka bilang rasanya tuh kayaknya saat itu saya mau mati kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya panik yang biasa, sebenarnya kan panik ini memang sesuatu yang bisa juga normal. Panik itu bukan sesuatu yang salah kalau kita panik, asalkan munculnya memang ada penyebab yang jelas seperti itu. Kalau misalnya katakanlah memang kita lagi menghadapi suatu kondisi bahaya, ngelihat ada binatang di depan kita gitu misalnya, kita panik itu kan normal seperti itu. Nah, tapi biasanya kalau pada gangguan panik, biasanya serangan ini bisa muncul bahkan ketika tidak ada kondisi yang berbahaya seperti itu. Jadi bedanya antara si panic attack ini dengan kondisi panik biasa tuh di mana dok? Yang paling signifikan perbedaannya? Oke. Jadi pertama tadi letaknya adalah apakah ada penyebabnya atau tidak. Nah kalau memang ada penyebab yang jelas gitu ya, ya wajar kalau kita misalnya jadinya kan panik gitu kan ya, karena memang tubuh kita itu punya namanya mekanisme perlindungan. Nah sebenarnya kan panik itu memicu supaya sistem survival kita ini nyala gitu. Kalau misalnya tadi Alarmnya seperti nyala contohnya ya, ada binatang, makanya kenapa kita jadi berdebar, aliran darah semuanya tuh dipusatkan ke otot supaya kita siap buat lari gitu kan. Diserempet tiba-tiba betul. lagi di jalan. Kita ada persiapannya untuk bisa kabur dari situasi yang memang bahaya gitu. Tapi kalau pada gangguan panik, biasanya memang tidak ada situasi yang gimana-gimana. Makanya munculnya itu bisa lagi, kadang-kadang orang bilang, saya lagi santai-santai aja dok, lagi diam-diam aja. Atau cuma habis naik tangga nih gitu. Kok tiba-tiba jadi langsung lonjakannya itu tuh luar biasa. Tidak sesuai dengan proporsi kenyataan yang terjadi gitu. Jadi memang maksudnya gini, kalau kita jatuh ke kandang macannya belum dikasih makan seminggu gitu ya, ya udah pasti harusnya Panik kita lah. panik kan. Agak aneh kalau kita nggak panik sih dok. Nah itu kan mekanisme perlindungan agar kita tidak kena bahaya gitu ya.
Tapi tadi kalau contohnya adalah habis nabrak mobil orang, kalau panik terus lari, kalau saran saya jangan lari gitu. Jangan lari, Nanti bertanggung malah- jawab. Malah dihancurin mobilnya kita kan gitu ya. Jadi tapi ya itu fungsinya adalah perlindungan rasa panik itu ya buat kita bisa tidak kena bahaya. Nah, beda dengan yang namanya serangan panik. Gitu. Jadi kalau serangan panik itu justru cirinya adalah tidak ada pencetusnya. Nah, Gitu, datang begitu saja, dikatakan itu out of the blue. Out of the blue tuh jadi tidak ada pencetusnya, tidak ada yang menyebabkan, tapi tahu-tahu panik aja. oke. Gitu, itu beda gitu. Jadi kalau yang muncul begitu aja, itu kan berarti bisa kapan saja, You never know. bisa di mana saja. Nah, dan akhirnya dampaknya adalah ya kualitas hidupnya ya terganggu. Jadi bisa dibilang kayak kunci diagnosisnya itu ada pada bukan literally pada serangan paniknya, tetapi pada kekhawatiran kekhawatiran yang cukup persistence akan serangan berikutnya. Jadi sehingga ada perubahan perilaku yang maladaptif, misalnya karena dia pernah panik waktu di mall, dia menghindari mall. Dia pernah panik lagi di jalan mau ke tempat kerja, dia cenderung menghindari jalan yang itu, ya kayak gitu-gitunya kan yang lebih Iya. menjadi pembanding diagnosisnya gitu. Betul. Ya, nah kita ini aja kita rinci aja dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, kalau orang serangan panik itu, ya sebetulnya pada dasar itu gejala panik pada umumnya, Ya. gejala cemas pada umumnya, tapi Lebih intens. biar kita bisa mengingat tuh, biar nggak usah dihafalin, diurutin aja. Kalau di kepala bisa sakit kepala. Bisa sakit kepala. Terus seringkali karena tadi kan aliran darah ke otot juga meningkat, tegang di otot. Kadang tuh suka ngeluh di belakang leher kayak Ya, gitu. sering Sini tuh di pegel, sini ya. gitu. Kalau di mata Biasanya agak-agak kabur, buram. kan, bisa kabur. Kalau itu kayak ada beberapa yang sampai vertigo. Nah, itu juga menarik. Jadi sebetulnya menurut saya beda antara rasa keliengannya panik Vertigo sama sama vertigo itu vertigo. beda. Kalau vertigo itu kan harusnya berputar, spinning. Ya. Sedangkan kalau kebanyakan di panik itu keluhannya tuh lebih kepada keliengan. Oh. Setahu saya ya. Dokternya sepakat dengan Ada itu? juga, iya ada juga yang kayak berdenyut gitu ya dok ya. Badannya juga bisa, betul. Jadi beda. Memang kita harus tanya tajam kepada penderitanya bahwa ini kamu berputar atau keliengan kayak melayang, Iya, kayak iya. nggak steady gitu ya. Nah itu juga beda. Karena kalau vertigo itu biasanya ada gangguan lain lagi. Dan seringnya vertigo itu bukan hanya spinning tapi juga mual. Mual, ya benar. Itu sering, betul? Ya, Betul. itunya ya. Keluhan lambung. Gitu. Emang kadang-kadang mesti ditanya, soalnya orang tuh suka cepat banget menyimpulkan, saya tuh vertigo. Boleh jelasin nggak maksudnya apa? Ya, Gitu. Pas betul. dijelasin ternyata dia kelayangan Iya. gitu ya, tanpa disertai dengan keinginan untuk muntah dan sebagainya. Cuma ya kelayangan gitu, itu vertigo kan? Setahu saya sih bukan ya, gitu biasanya. Ya, begitu. Nah, terus turun lagi ke telinga. Telinga yang sering adalah Suka ada tinnitus Berdenging. kayak berdenging. berdenging, ya. gitu Jadi deh. itu sering dikeluhkan juga kalau di pendengaran. True. Terus kalau di leher gimana? Di leher. Suffocating? Tadi tegang tadi itu dok. Itu di belakang. Tapi kalau di sini yang sering tuh adalah rasa tercekik. Oh ya. Gitu, dia Suffocating. napasnya kayaknya enggak Sensasi sesak gitu ya iya, dok ya? nggak lega gitu ya. Dan emang kayak rasanya kayak ada juga yang bilang suka ada ganjel rasanya di Ya, dalam. ya, benar-benar gitu ya. benar. Itu sering dikeluhkan juga. Turun ke dada. Kalau dada apa aja? Nyeri. Suka ada nyeri di sini nih dok. Nyeri. Nah ini menarik nih. Nyeri dada Apa jantung? apa jantung? Ya kan? Seringkali orang memang kalau ke IGD bilangnya saya takut jantung, jadi saya tetap pergi IGD. Dokter IGD bilang nggak ada apa-apa. Iya. Biasanya mereka baru berobat itu malah setelah dinyatakan jantungnya nggak kenapa-napa gitu dok. Iya. Ya, jadi ada apa nih? Kenapa kok saya deg-degannya sampai segitu amat? Bahkan ada yang sampai bilang kayaknya saya bisa dengar tubuhnya jantung saya segitu kerasnya. Gitu. Iya, iya. Nah, jadi saya pernah diskusi sama salah satu sejawat saya yang spesialis jantung gitu ya. Sebetulnya nyeri jantung sama nyeri dada itu ternyata beda Oh, gitu. oke. Kalau jantung itu kan organnya di dalam ya. Baru di depannya ada otot dada, ada tulang dada, ada tulang rusuk gitu ya. Tapi kan jantung itu di dalam.
Nah, jadi posisinya kalau yang nyeri jantung ini ternyata beda sama nyeri dada. Yang pertama cirinya adalah kalau nyeri jantung itu nyeri hebat. Setahu saya nggak ada orang serangan jantung nih, terus gini, gua kayaknya serangan jantung nih kayaknya gitu, itu nggak ada. Iya benar, yang sering terjadi seperti itu justru Orang ya kalau serangan lagi jantung panik tuh tuh. betul kesakitan Nggak hebat. langsung segitu sakitnya gitu. Iya, nyeri hebat. Oke. Nggak sempet sampai Nggak sempet mikir ngapa-ngapain. Jantung apa bukannya gitu, itu nggak begitu. Iya tapi bener ya, reaksi pertama tuh rata-rata hampir semua klien saya begitu. Iya. Gitu, dia akan bilang gini, saya pokoknya ke IGD langsung minta dokter untuk periksa jantung. Saya takut kan, kadang-kadang juga soalnya disertai dengan tangan kiri yang kesemutan dan segala macam. Jadi mereka langsung berasumsi. Ya. Bener juga ya, kalau jantung nggak sempat mikir ya. Betul. Ya. Terus yang kedua biasanya lokasi nyerinya. Kalau jantung tuh kan di dalam. Biasanya dia tahu ini nyeri hebat, tapi dia nggak terlalu bisa nunjuk di mana nyerinya. Sedangkan kalau dia bisa bilang, nih dok, di sini sakit dok. Kalau kiri mungkin memang lokasi jantung ya, gitu ya. Tapi kalau dibilang di sini dok nyerinya Jantung hebat, gitu. Tapi dia bisa tunjuk. Nah itu most likely itu bukan jantung, apalagi posisinya juga Posisinya bukan di udah kiri, iya, gitu. paham. Jadi kalau dia bisa tunjuk di mana sakitnya itu malah biasanya ya otot dadanya, bukan jantung biasanya. I see. Gitu. Nah ini mudah-mudahan bisa sedikit menenangkan juga ya. Oke, di dada selain masalah keluhan nyeri dada, apalagi yang di dada bisa terasa? Nafasnya cepat. Napas. Ya. Menafas Langsung dangkal tapi cepat hyperventilating. gitu. Ya. Jadi ini juga menarik. Itu betulan sesak apa merasa sesak? Gimana? Merasa sesak ya. Sebetulnya merasa sesak. Sebetulnya Ya? merasa sesak. Sepakat? Walaupun memang karena ada bronkodilatasi akibat saraf simpatisnya memang terjadi perubahan fisik itu sih gitu dok. Cuma diperparah dengan terus dia panik jadi semakinlah dia merasa sesak gitu. Ya. Nah, bisa nggak kita ngajarin sama pendengar membedakan antara merasa sesak dengan betulan sesak? Gimana? Ada yang bisa ininya? Mungkin ya Kasih cek petunjuknya. dari tangan juga ya dok ya. Gimana? Kalau misalnya kita beneran sesak itu kan memang CO2 kita lagi tinggi banget gitu ya. Jadi mungkin aliran darah itu lebih biru-biru gitu di ujung-ujung tangannya. Tapi kalau misalnya kita lihat tangan kita di ujung-ujungnya itu masih merah gitu, nggak kebiruan, berarti kan sebenarnya kita tidak sesesak itu gitu sebetulnya. Ya, itu cara simpel ya. Jadi saya juga selalu mengajarkan pasien saya, kalau kamu lagi merasa sesak, lihat telapak tangannya. Kalau ini masih merah, kemerahan gitu, itu artinya oksigennya masih baik. Kita nih jadi merah karena darah kita yang sampai ke sini kaya akan oksigen. Makanya masih kemerahan. Sedangkan kalau orang yang memang betulan sesak, ini bukan merasa sesak ya, bukan hanya merasa sesak tapi beneran sesak, itu kan oksigennya kadarnya turun, CO2-nya biasanya naik. Ya. Itu sampai kata dokter Ines tadi sampai biru itu Kebiruan. karena Kebiruan. Sampai kebiruan. oh Orang oke, kalau oke, betulan oke, sesak oke. tuh biasanya kebiruan, entah di sini, entah di bibir, gitu. Yang Saya kelihatan. soalnya ada asma, saya nggak perhatiin tuh kalau udah kayak gitu deh. Oke, obat. Ya belum sempat Udah lagi. nggak mikir. Nggak sempat mikir ke sana. Makanya kalau dokter bedah mau operasi, itu kan pasien suruh hapus Make up, lipstick, ya, ya. kutex, biar dia bisa lihat ini masih merah apa udah nggak kebiruan. Kalau dia udah mulai kebiruan, itu yang panik sebetulnya dokternya jadinya sebetulnya. Karena berarti oksigenisasinya terganggu Oh, I kan, know. gitu. Ya. Jadi lihat telapak tangannya aja, sepanjang ini masih kemerahan, berarti itu bukan betulan sesak. Gitu. Karena kan suka ada yang nanya juga, tapi pucet dok katanya. Iya, bener, tapi pucet kan bukan biru, pucet itu kan keputihan saya bilang. Iya, bener, bukan biru. Tetap ada merahnya walaupun pucet tapi masih ada merahnya. Ya, see. prinsipnya mesti bisa bedain merah sama biru lah gitu. Ya, kalau biru lari UGD. Code blue, ingat aja code blue ya gitu ya. Biru code Make blue. sense. Iya, gitu. Tapi kalau masih merah, ya itu cuma merasa sesak, nggak perlu sebetulnya. Oke. Gitu. Oke, itu mengenai sesak napas. Turun dari dada ke perut. Kira-kira apa kalau di perut keluhannya? Kalau cemas? Sering mual, perutnya Kram. perih, Mual, perih, lambung perih. kembung, mules, Mules bisa juga sih dok. bisa.
Ya. Ada yang bilang sampai ngerasa perutnya kayak kram. Itu otot perutnya. Which is tadi yang dokter Karena Enes aliran bilang. darahnya itu kan Aliran darahnya. banyak ke otot kan gitu. Jadi ya make sense sekali kalau semua itu tegang, nggak cuma yang dari leher tapi otot manapun Semua termasuk otot. otot pencernaan. Otot perut kalau kejang ya jadi kram rasanya. Gitu. Oh, I see. Ya. Kayak di perut udah. Saluran kencing gimana? Ada nggak keluhannya biasanya? Belum pernah dengar. Beser? Kalau orang cemas seringnya begitu dong. Jadi pengen bolak-balik ke WC. Iya Dan ya. makanya kalau lagi mau ujian ntar bolak-balik ke WC mau pipis itu kan sebetulnya manifestasi cemas di saluran Di kencing. saluran kencing. Sebetulnya. I see. Ya. Ya. Kalau di sistem saraf biasanya yang suka muncul apa? Kesemutan. Semutan. Kesemutan, tremor. Tremor bisa juga, itu bukan hanya saraf tapi sama otot juga ya Otot juga, sebenarnya. iya. Tremor, betul. Tapi yang sering kesemutan ya. Kesemutan. Dan Iya, kesemutannya bukan kayak orang stroke, ya kan? Lokalisasinya itu nggak seperti orang stroke gitu dong. Ya, kalau stroke kan yang khas itu kan Setengah badan. setengah badan ya. Jadi kalau ininya kesemutannya itu pindah-pindah gitu lah, itu bukan stroke itu. Oh, pantas ada yang juga suka merasa pertama kali kesemutannya sebelah kiri, dia langsung ya udah panik, lebih nervous lagi karena merasa, oh ini sebelah kiri nih, biasanya jantung, Ya. kok kesemutan tangan kirinya, padahal pas udah pindah kemana-mana dia udah susah fokus gitu ya. Ya. Berikutnya juga adalah keringetan nggak? Keringetan ada dong, Keringetan. sering. Banyak ya. Sering. Biasanya mereka juga suka bilangnya keringet dingin gitu ya. Keringet dingin. Disertai gemetaran biasanya. Ya, dan nggak ada alasannya kenapa dia harus begitu. Yang namanya panic attack kan out of the blue kan, Iya, iya. atau keringetan banyak gitu ya. Bisa juga panas dingin pindah-pindah. Oh ya benar. Ya, Mungkin itu mirip dari karena keringat dingin itu juga ya dok ya. bisa juga, bisa juga itu, betul ya. Nah, terus kan sering juga mereka bilang kayak mau serangan jantung. Tadi kita udah ajarin ya bahwa beda nyeri dada sama nyeri jantung beda. Tapi mereka juga sering bilang kayak mau pingsan. Sering kan? Keluhan gitu kan? Ya. Nah, sebetulnya itu ada mekanismenya. Oke. Ya, jadi kalau orang lagi panik biasanya napasnya gimana? Jadi cepat, terus Ya, jadi dangkal. dangkal. Kita sebutnya itu hyperventilate, Happy. ya kan? Nah, orang hyperventilate itu jadi kan bernapas terlalu cepat, tapi dangkal. Dampaknya apa? Jadi banyak CO2 yang masuk. CO2-nya jadi terbuang banyak kan? Iya, jadi banyak terbuang. Karena dia napas terlalu cepat, dia memasukkan oksigen banyak, ya bagus, mentoknya 100% saturasinya. Tapi maksudnya dia juga banyak mengeluarkan CO2. CO2 washout. Nah, yang terjadi pada saat ada CO2 washout itu adalah keliengan. Kayak rasanya kayak mau pingsan. Oh, itu. Itu alasannya sebetulnya mekanisme Terjadi keliengan fisiologisnya itu tuh juga. begitu. Oh, interesting. Ya. Nah, dengan begitu, makanya kan banyak orang Amerika diajarin kalau mereka lagi panic attack, mereka hyperventilate, suruh napasnya pakai brown bag, Brown bag. gitu kan? Kenapa tuh? Logikanya kenapa suruh ke brown bag? Supaya nggak kelengan dok. Iya, mekanismenya gimana tuh? Supaya kembali lagi nggak sih dok, apa yang dia buang CO2-nya Ya, bisa masuk lagi. Masuk lagi. CO2-nya tuh ketampung, terus Tapi bisa kehidup masuk lagi. lagi. Nah, CO2-nya Praktis naik juga lagi. ya si brown bag itu ya ternyata. Iya, keren. Ya zaman sekarang kalau nggak punya brown bag ya pakai masker aja udah gitu sebenarnya kan kira-kira. Bahkan saya suka ngajarin pasien saya suruh gini aja napasnya. Oh iya ya bisa ya benar. Giniin. Ya sementara aja. Gitu. make sense. Ya. Memang rasa mau pingsan itu menakutkan kan soalnya kan buat mereka. Dan yang lebih ngeri lagi adalah ya berasa mau mati. Ya, fear of dying-nya Dapat nggak? cukup tinggi. Pasien-pasien yang mengeluh kayak Biasanya mau mati dok gitu. betul, karena mereka merasa yang tadi di leher itu tercekik banget tuh dok. Jadi merasanya tuh kayak udah mati deh sekarang juga kayak gitu. Saya bahkan ada pasien yang ceritanya gini, kebetulan dia muslim. Nah, dia cerita begini, itu berasa kayak dicabut nyawanya dok sama malaikat el maut katanya gitu. Nah, saya nggak tahu benar apa enggak, tapi dari saya tanya teman-teman saya yang muslim, memang katanya begitu. Jadi katanya sensasinya tuh dinginnya dari kaki dulu. Jadi katanya nyawa itu diangkatnya
lewat kepala gitu kalau saya nggak salah cabutnya ngerti. di atas gitu. Nah jadi yang dingin tuh kaki dulu, ya which is memang itu sering terjadi pada panic attack, dingin di ekstremitas. Iya, atau beberapa klien saya bilang begini kali ya rasanya hampir mau mati Nah, gitu kan ya. exactly. Kayak udah deket banget tuh, kayak bentar lagi hilang nyawanya, cuma dia cannot really nail it what's going on, cuma dia merasa kayak mungkin begini rasanya mau mati, karena mereka kan nggak tahu juga rasanya mau mati seperti apa kan. Ya itu. Jadi sangat penting sebetulnya kita bisa mengedukasi pasien. Mereka kan selalu salah satu ketakutan terbesarnya adalah ini mati apa enggak nih dok? Saya bakal lewat apa enggak? Ini setengah jantung apa bukan? Iya gitu ya. Nah jadi kira-kira gimana sebaiknya kita mengedukasi penderita-penderita panic attack mengenai ketakutan akan mati? Ada kira-kira idenya? Ya, sebetulnya kembali lagi tadi kalau dokter sudah menjelaskan yang hal-hal yang apa sih secara fisiologisnya terjadi gitu ya. Mungkin tadi teknik yang paling sederhana dan dia bisa lakukan ya tadi ngeliat itu apakah benar-benar ini tubuhnya lagi misalnya kalau sesak gitu ya. Apakah ini beneran sesak, dia kekurangan oksigen gitu ya. Kalau dia kekurangan oksigen kan tadi jadi biru-biru ya. Pokoknya kodenya kalau biru code blue ke rumah sakit gitu ya. Seperti itu. Kemudian tadi mungkin kalau dari yang jantung itu dok, berarti kalau misalnya sensasinya nyeri di dada, terus kebetulan di kiri juga gitu ya, ini jantung apa bukan gitu kan. Nah tapi tadi kan seperti penjelasan dokter Aswin juga memang kan jantung itu kan di agak dalam ya dok, makanya kalau disuruh nunjuk juga biasanya tuh orang nggak bisa, karena kalau beneran nyeri dada karena jantung itu biasanya dia agak meluas gitu ya, jadi nggak bisa nunjuk satu titik kayak gitu. Tapi kalau misalnya nyeri dada, kita bisa tanya dulu spesifiknya dia nyeri dadanya di sebelah mana, belum tentu juga di kiri, mungkin semua nih kanan kiri gitu kan ya. Dan juga nyerinya seperti apa dan tadi apakah bisa ditunjuk atau enggak. Jadi itu mungkin bisa menjadi hal-hal yang membedakan ini gangguan panik, serangan panik atau memang sesuatu yang udah serius gitu. Terus ini juga saya biasanya saya kasih tahu nih kalau serangan panik yang saya baca itu adalah kisaran 5 sampai 30 menit. Mungkin yang 5-10 menit sih oke lah, tapi kayak sampai 30 menit itu kali yang bikin mereka merasa udah mau meninggal kali ya gitu, karena bertahan selama itu kan lumayan juga ya. Betul. Sama yang saya tahu bahwa menurut literasi nggak pernah ada orang yang meninggal karena serangan panik itu sendiri. Namun kalau misalnya dia kena serangan panik lagi nyetir mobil, lagi nyebrang jalan, lagi di eskalator di mall, itu yang membahayakan, bukan serangan paniknya itu per se, benar nggak sih? Ya betul. Dan itu kadang-kadang juga jadinya berlanjut nih ketika orang udah tahu serangan panik tuh sampai segininya ya, segitunya kayak rasanya mau mati gitu ya. Nah mereka mulai tuh berpikir, wah kalau lagi nyetir gimana nih? Saya kan jadi membayangin ya dok, kalau lagi nyetir atau lagi tiba-tiba di mana tiba-tiba saya serangan panik, jadi yang mereka takutkan tuh kemunculan serangan berulangnya, antisipasinya. Benar. Tapi seringkali orang jadinya fokusnya adalah menghindari situasi atau aktivitas tertentu dengan harapan supaya nggak muncul serangan paniknya, atau ya kalaupun muncul saya lagi di rumah gitu. Wah, saya bener nih dokter Ines, saya jadi ingat ada satu klien saya, saking dia antisipatif terhadap munculnya itu, dia selalu kalau mau pergi kemana-mana dia akan lihat rutenya, apalagi yang rute baru, dia akan lihat di mana rumah sakit terdekat. Betul. Terus biasanya muncul ketakutan karena misalnya macet. Jadi nggak ada apa-apa, terus mulai macet, dia mulai ruminating gitu, kayak waduh gawat nih kalau macet, terus saya kena serangan panik, saya nggak bisa minggir, terus nanti saya nggak bisa ke rumah sakit, itu biasanya dia udah mulai nervous kemana-mana tuh, pikirannya udah worst case scenario gitu. Ya benar, jadi dia sering menghindari, ya cari jam yang nggak macet, kalau misalnya macet sedikit, dia harus ada yang kadang-kadang dikasih apa sih? Obat pemadam kebakaran. Gara-gara itu, gara-gara obat pemadam kebakaran, karena dia merasa ada obat pemadam kebakaran, jadi pada saat dia mengantisipasi si serangan panik, dia minum obat pemadam kebakaran itu. Ya itu cuma istilah aja ya. Pemadam kebakaran itu artinya ada obat yang kalau kita lagi panik bisa cepat diminum dan bisa cepat meredakan padam gitu. Apalagi yang ininya, yang paniknya bisa sampai 20 menit gitu kan, mereka
merasa aduh nggak sanggup banget ngerasa kayak gitu lagi, it's too overwhelming gitu. Iya. Ini saya punya pasien yang cukup unik juga. Jadi dia tuh zona amannya betul-betul aman tuh adalah rumah sakit Pondok Indah betulan. Jadi yang dia berani tuh melintas perjalanan itu adalah sejauh Pondok Indah Mall. Ya, karena masih dekat sama RSPI dan rumahnya ke arah selatan lah, selatannya dari Jakarta Selatan gitu. Jadi trayeknya hanya itu aja. Setiap hari itu hanya begitu aja. Gitu. Karena dia ngerasa bahwa tempat amannya di rumah sakit Pondok Indah kebetulan gitu ya. Jadi kadang-kadang dia juga kalau lagi panik caranya adalah dia datang aja ke rumah sakit, nongkrong di depan UGD aja gitu sampai dia tenang, sudah dia pergi lagi habis itu gitu. Tapi jadi malah adaptif kan? Tapi malah adaptif memang gitu. Nah terus pas diedukasi bahwa ini nggak mematikan, ada pemadam kebakarannya gitu ya. Nah terus pelan-pelan dia mulai berani tuh. Terus satu saat dia nelpon saya, dok tebak dok saya ada di mana gitu. Terus saya tanya aja ya di mana kamu gitu. Saya di Bintaro Exchange dok katanya. Udah mulai menjauh kan gitu kan. Udah bisa pindah trayek. Iya. Sekali lagi terus nelpon lagi satu saat. Tebak saya di mana dok gitu. Mana? Saya udah di Bandung dok katanya gitu. Nah, itu tanda bahwa dia makin berani kan gitu ya mengalahkan. Sekali lagi lebih sombong lagi. Tebak di mana dok katanya gitu. Di mana? Saya di Hong Kong. Gitu. Wow, udah berani naik pesawat. Ya hebat. itu. Jadi pada saat dia udah tidak ketakutan lagi, ya dia tahu bahwa ini hanya panic attack, tidak mematikan, ada cara memadamkannya, ya dia akhirnya lebih berani lah gitu. Karena banyak orang bukannya menyerah sih, tapi karena saking ketakutan antisipatif yang tadi Dokter Ines bilang, mereka itu membuat hidupnya jadi lebih sempit. Betul. Gitu. Jadi bukan dunianya berubah gitu ya seperti yang tadi, tapi karena kan sistem alarm tubuhnya tuh kayak nyala terus gitu ya. Jadi bahkan ada yang sampai udah deh saya nggak membuat segala sesuatunya atau mempersempit hidupnya dengan tidak pergi naik pesawat, padahal mungkin ada perjalanan bisnis atau ada opportunity yang dia tidak ambil saking dia mau menghindari kemungkinan serangan berikutnya. Bahkan nggak cuma itu aja, tapi bahkan case-nya pernah saya menemukan bukan cuma hanya perilaku menghindar, tapi udah sampai dia merasa ya kayak tadi mungkin kalau pasiennya Dr. Aswin cukup mandiri ya, kalau ada kenapa-napa yang penting ke RS gitu. Tapi kalau ini dia sampai udah di tahap buat diem aja di rumah, kalau sendirian nggak berani. Jadi mesti ada orang yang nemenin. Tapi akhirnya kan caregiver yang nemenin ini jadi nggak bisa kerja. Jadi kenapa dia dibawa berobat adalah karena caregiver udah ngerasa saya nggak bisa kerja nih kalau nemenin dia terus di rumah kayak gitu. Jadi bisa sampai distressnya tuh sampai di tahap seperti itu gitu. Ada istilahnya bukan untuk itu? Ada agorafobia. Iya. Jadi sebenarnya agorafobia itu sih juga nggak melulu harus kayak di dalam rumah atau di mana, bisa aja di tempat yang terbuka gitu atau di keramaian. Tapi khasnya fiturnya tuh adalah yang menarik, dia itu takut kalau ada terjadi sesuatu nggak bisa menyelamatkan diri kayak gitu. Jadi biasanya tuh cirinya orangnya suka bilang gini, saya udah berani sih dok ke tempat ibadah, tapi saya duduk paling belakang, paling deket pintu keluar kayak gitu. Atau deket tangga darurat. Bener, gitu ya, jadi kalau ada apa-apa saya bisa cepat keluar kayak gitu. Pintu keluar, iya. Ya, ini saya juga punya pasien menarik. Jadi bapak-bapak, diagnosisnya panic attack, ya. Tapi dia selalu datang bawa 2 duffel bag gitu. Bukan duffel bag, apa? Ibu-ibu belanja tuh tas apa namanya? Oh, tas belanja. Ya, tas belanja lah, gitu gede 2. Tiap kali berobat bawa 2 tas itu terus. Biasanya kan mama yang bawa beginian, ini bapak-bapak kan gitu. Terus saya harus satu saat nanya setelah 5 kali berobat gitu masih bawa begituan, saya tanya, Bapak ini saya perhatian selalu bawa 2 tas besar ini, apa sih sebetulnya yang dibawa gitu? Terus dia senyum-senyum malu gitu. Terus dia, dokter mau tahu gitu. Iya. Terus dia buka tuh tas, isinya oksigen. Oh. Banyak, satu tas itu ada 10 lebih kali itu oksigen. Jadi dia tuh saking takutnya sesak sampai bawa oksigen selalu. Jadi kalau sesak pasang oksigen gitu. Cuma klien saya sih paling cuma 1-2 bawanya dok, nggak sampai 1 tas belanja itu juga. saya edukasi tuh bahwa antara sesak betulan sama merasa sesak tuh kan beda. Akhirnya dia bisa, dan setelah dia bisa ya udah dia nggak bawa lagi tuh oksigen. Tadi saya ngomong soal sistem alarm ya.
Mungkin menarik kalau bisa dijelasin biologically gimana tuh panic attack bisa terjadi secara biologik. Iya, mungkin kita kenalan sama panic normalnya dulu ya dok. Jadi sebenarnya sistem alarmnya, paniknya itu sebetulnya itu hal yang wajar dan normal gitu. Nah jadi bayangkan setiap kali kalau otak kita lagi nerima sinyal gitu ya. Ini dalam kondisi normal ada sinyal yang ditangkap sebagai sinyal bahaya gitu misalnya. Nah kita tuh selalu sinyal itu akan dikirim ke dua sistem. Ada amigdala dan ada prefrontal cortex gitu. Kita bayangin prefrontal cortex itu dia lebih tinggi gitu ya. Bayangin PFC ini atau prefrontal cortex itu adalah controllernya, menara yang lebih tinggi. Kalau amigdala ini kayak alarmnya, atau mungkin kalau kita mau analogiin, anggap aja kayak smoke detector gitu ya. Nah, sayangnya tuh memang jalur ke amigdala itu memang lebih pendek, lebih cepat. Tapi kalau untuk jalur ke prefrontal cortex itu butuh sekian milisecond lebih lambat nyampenya gitu. Jadi pasti sinyal itu nyampe ke amigdala dulu. Nah, sebenarnya normalnya ketika nyampe ke amigdala, misalnya nih katakanlah ada, kalau tadi analogi smoke detector ada asap gitu ya. Nah, smoke detector itu kan dia mendeteksi ada asap, dia bisa langsung berbunyi gitu kan ya. Tapi bayangkan si PFC, si kontrol yang lebih tinggi ini, dia tuh fungsinya buat melihat, oh ini amigdala bunyi, alarmnya bunyi nih, tapi ini beneran asap karena kebakaran, atau asap karena misalnya puntung rokok gitu, atau asap bakaran sampah. Dia yang mendeteksi perbedaan dia yang itu. memilah gitu. Memilah. Harus berespon gimana abis ini. Nah itu sebenarnya hebatnya prefrontal cortex kita itu gitu. Jadi si PFC ini nanti juga akan menentukan, oh kalau apinya cuma misalnya cuma asap puntung rokok, oh ya udah ini mah disiram seember atau ini biar nggak usah besar, cukup misalnya gitu ya, api kecil gitu. Tapi kalau kebakaran mungkin kita mesti telepon damkar gitu kan, nah gitu. Cuma seringkali kalau pada gangguan panik itu pada saat sinyal nyampe ke amigdala, ke bagian alarmnya ini, alarmnya juga bisa jadi pertama terlalu sensitif. Sebenarnya nggak ada sinyal bahaya yang gimana-gimana, dan seringkali pada gangguan panik tuh sensasi tubuh kita sendiri yang salah diartikan gitu. Misalnya kita habis naik tangga, walaupun santai naik tangganya, tapi kan heart rate kita normal pasti ada berubah ya, mungkin sedikit lebih cepat, walaupun masih dalam rentang normal. Tapi karena amigdalanya, alarmnya ini terlalu sensitif, Atau udah korslet dok? atau dia mendeteknya, wah ada sesuatu nih gitu. Dia jadinya berespon terlalu cepat, bahkan cepatnya ini tuh melebihi si prefrontal cortex ini belum bisa ngerem dia, belum bisa bilang tunggu dianalisis dulu, belum bisa sampai situ tuh. Dan ketika alarm ini terlalu cepat bereaksi bertindak, dia langsung aktivasi lah sistem fight or flight system, aktivasi sistem simpatis, di mana simpatis itu pasti akan membuat kita secara detak jantung jadi lebih meningkat, makanya kita lebih berdebar-debar. Terus kemudian otot jadi lebih tegang karena aliran darah difokuskan ke otot, karena seolah-olah seperti ada bahaya gitu. Terus kita juga jadi gemetar, jadinya nafas juga pendek seperti itu. Ya gejala-gejala panik tadi itulah gitu. Padahal kalau dibilang sebenarnya respon itu tuh normal apa enggak sih? Kalau di kondisi yang memang betulan ada ancaman gitu ya, alarmnya bunyinya memang pas, ya memang mekanisme fight or flight itu adalah mekanisme yang untuk survival, untuk perlindungan diri kayak gitu. Tapi ketika alarm ini terlalu sensitif, dikit-dikit bunyi-bunyi mulu gitu ya, si prefrontal cortex belum sempet nih nyetopin untuk bilang nggak usah panik, ini nggak ada apa-apa, tenang aja gitu. Nah disitulah orang jadinya lebih cenderung sering mengalami panik, takut seperti itu. Oh, ini yang saya suka gambarin gini, misalnya tembok gitu ya. Kalau mobil kan lagi mundur kan di sinilah dia bunyinya nit gitu. Betul. Tapi ini temboknya di sini, mobilnya masih di sini udah bunyi kan dok gitu ya. Iya. Kira-kira begitu. Sensitif. I see. Oke. Saya kira kita sudah cukup banyak membahas soal panik. Ya. Jadi kita juga sudah menjawab mengenai banyak pertanyaan yang biasanya suka diajukan sama pasien ya. Mudah-mudahan ini pembicaraan kita bisa menjawab banyak pertanyaan dari orang-orang yang merasakan panic attack. Jadi kalau mau disimpulkan aja, kira-kira kalau dari Dr. Ines, buat penderita gangguan panik, apa yang bisa dikasih nasihatnya? Ya sebenarnya gangguan panik itu memang bisa banget diterapi, dan memang mesti diterapi gitu ya. Karena kalau nggak diterapi, ya bisa aja sih mungkin suatu waktu dia bisa tenang gitu periodenya, tapi secara jangka panjang bisa hilang timbul gitu, bisa menjadi kronis gitu. Dan tadi kan komplikasinya yang paling gak enak adalah kalau sampai udah muncul
penghindaran terhadap situasi atau adaptif misalnya tadi. betul jadinya kan ruang gerak kita jadi sempit ya gitu, atau bahkan dalam tanda kutip mulai menyusahkan orang lain nih mesti nemenin kita gitu. Nah jadi memang terapi itu memang esensial sekali untuk gangguan panik ya. Terapi misalnya tadi ada pasien dokter Aswin dikasih obat, nah itu kan langsung tenang gitu ya dok ya. Jadi memang obat itu dia bisa kayak ibarat alarmnya tadinya kenceng banget bunyinya, dikurangin lah, ditenangin gitu, supaya ketika alarmnya ini nggak terlalu kenceng, nggak terlalu sensitif, si bagian kontrolnya prefrontal cortexnya itu bisa bekerja dengan optimal, bisa kerjasama dengan optimal. Tapi jangan lupa juga selain obat, memang kita perlu ada latihan regulasi, latihan teknik relaksasi nafas, kemudian juga mungkin psikoterapi, salah satunya CBT gitu ya. Itu sebenarnya adalah yang akan memperkuat PFC-nya tadi gitu. Jadi kalau amigdala ngebantu lebih menenangkan obat lebih membantu menenangkan amigdala. Kalau psikoterapi dan latihan-latihan itu akan memperkuat fungsi kontrol dari PFC-nya ke amigdala itu. Gitu. Jadi yang kita mau cari itu adalah alarmnya itu bukan dimatikan gitu ya, karena kalau dimatikan nggak punya rasa panik sama sekali, pas ada bahaya beneran kita bisa nggak selamat gitu ya. Jadi benar. kita maunya cari alarm yang pas dan akurat gitu. Jadi butuh kerjasama antara sistem kontrol di prefrontal cortex, sistem amigdala, supaya alarmnya nggak bunyi-bunyi mulu, supaya alarmnya benar-benar hanya berbunyi ketika memang di situasi yang tepat. Yang memang ada bahaya. Kalau gitu Sobat Damai Jiwa, ya kalau Anda pernah mengalami seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Dr. Ines, jadi ini jangan hanya menenangkan tubuh, tapi juga ini adalah salah satu cara untuk memahami sistem di baliknya gitu ya. Dan di episode berikutnya kita juga akan lanjut untuk membahas mengenai bagaimana seseorang bisa terjebak di dalam proses adaptasi yang gagal, masih bersama Dr. Ines. So, ditunggu episode selanjutnya. Saya Zoya Amirin. Saya Aswin Kandau. Saya Ines. Oke. See you. See you.